Tuhan. Selagi kami bernapas Tuhan, hidup kami menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ada di tempat ini. Engkau bersama kami. Biarlah pemberitaan firman Tuhan diberkati dan diurapi Tuhan. Dan setiap kami pulang dengan sorak-sorai. Setiap kami pulang dengan sukacita, membawa berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Luar biasa. Saya percaya setiap kita ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Setiap kita ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sampai hari ini Ebenezer, Allah menyertai kita. Kita ada di minggu yang keempat di tahun 2020, di bulan yang pertama, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, semua itu adalah anugerah Tuhan, semua itu adalah berkat Tuhan, semua itu adalah kemurahan Tuhan, semata-mata dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara diberkati hari ini, katakan amin. Amin. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan. Mazmur 121. Mazmur 121 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita baca, saya pertama, Bapak Ibu selanjutnya. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Sesungguhnya dia terlelap dan dia tertidur menjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan kananmu. Matahari tidak menyakiti kau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga kau terhadap segala kecelakaan sampai selama-lamanya. Iya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa saudaraku saya beri tema pada pagi hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. 2020 kita sudah melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Kita sudah lewati tahun 2020. Ada banyak hal berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima di tahun 2020. Ada banyak perkara-perkara rohani yang sudah kita alami tahun 2020. Ada banyak mujizat-mujizat yang sudah kita alami tahun 2020. Tapi tahun ini berkat yang melimpah lebih besar lagi. Katakan amin. Berkat Tuhan terbentang luas bagi kita sepanjang tahun ini. Yang percaya katakan amin. Bagimu berkat Tuhan terbentang luas. Ambillah berkatmu, terimalah berkatmu di sepanjang tahun ini. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kami saudaraku pulang kampung, ya, kami bersyukur sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih bagi jemaat Tuhan yang mendoakan kami, yang menopang kami dalam doa, dan semua berjalan dengan baik sesuai dengan tuntunan Tuhan, dan nama Tuhan telah dipermuliakan. Jadi saudaraku yang dikasih itu, saya tahu itu adalah mujizat Tuhan, saya itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, di situ ada penyediaan Tuhan. Katakan amin. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, bagi dia ada selalu ada penyediaan Tuhan, bagi dia selalu ada pertolongan, bagi dia selalu ada mujizat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Saya percaya Bapak Ibu bahwa ketika pemazmur ini mencatat ini, saya yakin bahwa dia
yang menjadikan langit dan bumi. Wow, luar biasa. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Katakan amin. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu, saudara, ketika saya ada di kampung, saya teringat dengan seseorang. Saya tidak usah sebut namanya. Saya berdoa terhadap orang itu di kampung, dan ketika saya ada di Batam, saya kunjungi orang itu. Ternyata betul bahwa orang ini merasa tidak ada pertolongan. Orang ini merasa ada di dalam kesusahan. Orang ini merasa kok tidak ada jalan keluar dalam persoalan saya. Tapi ketika saya kunjungi, saya katakan, bagimu ada pertolongan. Berkat Tuhan terbentang luas bagimu sepanjang tahun. Ambillah berkatmu, raihlah berkatmu. Bersukacita hatinya dan bergairah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita berkata kok tidak ada pertolongan, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan. 2020 ada tantangan, tapi tahun ini juga punya tantangan. Dan saya percaya kita akan melewati dalam setiap tantangan kehidupan kita. Katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Pemasmur berkata, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun mungkin di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tantangan, kita punya seorang penolong yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Kita buka, saudara, firman Tuhan. Kita buka Yohanes 14 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Aku akan minta kepada Bapa, Dan Dia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan Yesus ketika naik ke surga, Dia tidak membiarkan kita seperti orang yatim piatu yang tidak punya ayah dan ibu. Dia mengirimkan Roh Kudus kepada kita, seorang penolong yang sejati. Katakan amin. Amin. Ketika kita ada di dalam pergumulan, ada di dalam kesusahan, Roh Kudus menghiburkan kita. Saya alami penghiburan demi penghiburan Tuhan. Saya alami peneguhan demi peneguhan Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu ketika kita berdoa sekian tahun, jawaban doa tidak sesuai apa yang kita harapkan, jangan berputus asa. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Tetap nantikan pertolongan Tuhan. Tetaplah bersemangat, tetaplah bergairah di dalam Tuhan. Orang yang bersemangat, kata Amsal, dia dapat menanggung penderitaannya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nantikan pertolongan Tuhan. Pertolongan manusia, saudaraku, itu terbatas. Tapi pertolongan dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi tidak pernah terbatas. Pertolongan Allah kita tidak pernah terbatas. Dia ada bersama kita, Dia menyertai kita. Dikatakan penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Ketika engkau dalam persoalan, engkau tidak pernah sendirian. Katakan amin. Ketika engkau ada pergumulan, engkau tidak pernah sendirian. Dia ada bersama dengan engkau. Ketika engkau tertidur, Dia bersama dengan engkau. Jadi saudaraku, dikatakan ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Iya. Jadi saudara, dikatakan Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Ketika ada pergumulan, kadang-kadang kita gemetar, Bapak Ibu. Benar atau tidak? Saya pernah mengalaminya. Ketika saya melangkah, saya tidak mampu. Ketika saya mau berjalan, saya gemetar, saya tidak kuat. Tapi Tuhan katakan, Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Tuhan tidak akan membiarkan tanganmu gemetar, kakimu goyah. Sebab Dia sudah mengirimkan Roh Kudus menguatkan kaki kita yang lemah, sehingga kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita melangkah bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Katakan amin. Amin. Melangkah dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Terbanglah dalam kemuliaan Tuhan. Percayalah, berkat-berkat itu akan datang. Jadi saudara, ini satu kesaksian saya. Jadi beberapa waktu lalu, saudara, Pastor Salomo pernah berkata, saya pengen ke Bali. Jadi karena waktu itu, saudara, waktu acara PPJ tahun berapa saya sudah lupa, waktu kita ke Bali, dia tidak ikut pada waktu itu. Jadi saudara, ternyata Tuhan akan membayar setiap kerinduan
Saya pun tidak tahu kenapa nama saya terpilih, Bapak Ibu. Ketika mereka acak, ternyata nama itu nama Parsaulian Siregar. Keluar, Bapak Ibu. Betul. Jadi ketika itu saudara, kami diundang di sana, kami sharing-sharing tentang pariwisata, ya, dapat voucher, saudara, menginap di Hotel Bali 3 hari 2 malam. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan kita. Allah adalah Allah penyedia bagi kita. Yang penting percaya dengan Tuhan. Allah menyediakan itu dengan mujizat. Berkat Tuhan di awal tahun. Dan saya percaya bahwa kami akan berangkat ke Bali. Mungkin honeymoon, nggak tahu lah ya. Tapi itulah cara Tuhan. Ya. Kalau dulu kami menikah tuh 2 malam menginap di hotel. Mungkin ini 2 hari 2 malam, 3 malam deh. 2 hari 3 malam. Kembali. 3 hari 2 malam. Allah menyediakan segala sesuatu. Jangan takut. Tuhan tidak akan membiarkanmu gemetar. Tuhan tidak akan membiarkanmu goyah. Percaya dengan janji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah peneguhan buat saya ketika saya ada di kampung. Saya dapat berkat firman Tuhan ini. Tuhan katakan, aku adalah pertolonganmu. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, itulah pertolongan kita. Nah, saudara, kita buka dalam Ibrani 13 ayat 6. 1, 2, 3 ya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi saudara, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Allah adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Manusia, saudara, terbatas menolong kita. Tetapi kita punya Tuhan, Yesus Kristus. Dia adalah penolong dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut dalam hidup ini. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita di surga, yang selalu setia menolong kita. Baik ketika engkau suka, baik engkau dalam duka, baik dalam keadaan gembira atau dalam keadaan senang, Dia ada bersama kita. Yesus Kristus ada di pihak kita. Firman Tuhan katakan, kalau Yesus ada di pihak kita, siapakah menjadi lawan kita? Ada orang ber7 jalan melawan engkau, tetapi bersatu jalan mereka meninggalkan engkau. Itulah firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya berkat kita, anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kita, itu akan dilimpahkannya tahun demi tahun. Berkatnya dilimpahkan bulan demi bulan, hari demi hari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Pertolongannya akan diberikannya kepadamu. Katakan amin. Amin. Nah, yang kedua, Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita baca ayat yang ketiga, tetapi yang dari B. Mulai dari penjagaan tidak terlelap ya, sampai ayat yang ke-6. 1, 2, 3 ya. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah namamu, di segala anak-anakmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Iya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagi orang yang berjalan bersama Tuhan, bagi orang yang selalu hidup bersama dengan Tuhan, bagi dia selalu ada penjagaan Tuhan. Katakan amin. Selalu ada penjagaan Tuhan. Nah, saudaraku, dikatakan di situ ayat yang ketiga, Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Ayat yang berikutnya, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jadi saudaraku, dikatakan bahwa dalam 1 minggu ada 7 hari. Dalam 1 hari ada 24 jam. Dalam 1 tahun ada 365 hari. Dia menyertai kita, Dia menjaga kita. Katakan amin. Dia menjaga kita, Dia tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah terlelap. 24 jam Dia ada menyertai kita, non-stop Dia menyertai kita. Jadi saudara, saya teringat pada cerita daripada Elia. Saudara, kita buka dulu Elia, 1 Raja ayat 18 ayat 27. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Pada waktu tengah hari Elia mencek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah Dia Allah
Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah orang lain, Allah yang bukan Allahnya Yesus Kristus Tuhan kita, Allah mereka bisa tertidur, Allah mereka bisa terlelap, Allah mereka bisa tidak terjaga, tetapi namun Allah kita selalu ada bersama kita 24 jam menjaga kita, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, Dia tidak pernah merenung. Ketika saudara berdoa, oh tunggu dulu, nanti saya tidak mau dengar. Enggak saudara, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus ada bersama dengan kita, menjaga kita, tidak pernah terlelap. Makanya saudara, ketika Elia berdoa begitu memanggil nama Tuhan, persembahannya langsung disambar oleh Tuhan. Ketika kita memanggil Tuhan, ketika kita berseru, Dia selalu menjawab kita. Katakan amin. Dia selalu menjawab kita ketika di tengah-tengah pergumulan persoalan kehidupan. Bapak Ibu, panggillah Tuhan. Ya, panggillah Tuhan, Dia akan menjawab engkau tepat pada waktunya. Sekalipun mungkin engkau sudah berdoa, Tuhan kenapa kok belum datang ini? Sudah saya doakan bertahun-tahun, bahkan saya sudah didoakan para hamba Tuhan, kok belum ada jawaban? Percayalah Bapak Ibu, Allah tidak pernah terburu-buru menjawab dan tidak pernah tidak tepat. Dia tahu waktu yang terbaik menjawab setiap pergumulanmu. Katakan amin. Penjagamu tidak pernah terlelap. Jadi saudara, ketika saudara tidur, Tuhan itu ada bersama kita. Ketika selimut kita lagi selimut kita lagi gak di badan lagi, Dia selimuti kembali. Percaya? Ketika kita tidur pun kita diberkati oleh Tuhan. Ketika saudara tidur pun Allah memberkati engkau. Makanya dikatakan saudaraku, pada matahari tidak menyakiti engkau. Bulan dikatakan ketika bulan bersinar malam hari tidak menyakiti engkau. Entah kau malam hari, entah siang hari, kita ini dijaga oleh Tuhan. Katakan amin. Mau malam hari ketika kita berjalan, ketika kita berjalan di siang hari, malam hari, Dia menyertai kita. Dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Sepanjang 2021 ini kita pasti dijaga oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara, ini kesaksian kami. Ketika saudaraku, pesawat yang kami tumpangi itu harusnya kami 12.44 harus sudah take off, saudara. Ternyata ketika kami di sana udah masuk ke pesawat, kami kok nggak naik begitu ya. Kok nggak naik-naik? Kenapa ini? Anak-anak sudah pada nangis, sudah pada gelisah, udah kepanasan, ya. Tiba-tiba saudaraku datanglah pramugari. Maaf atas ketidaknyamanan. Tunggu 5 menit sampai 10 menit. Tunggu lagi kepanasan di dalam. Ternyata Bapak Ibu, itu mesin pada saat mau berangkat itu rusak. Jadi saudaraku, datang pramugari katakan harus keluar lagi bawa semua bagasinya. Oh my God. Bapak itu saudara, saya berdoa, tumpang tangan di pesawat, diberkatilah kau pesawat, diberkatilah kau, engkau akan membawa kami pulang sampai ke Batam. Jadi saudaraku, akhirnya kembali pesawat itu kami naiki, kami tumpangi, dan sampai kami jam 4 sore baru naik kembali. Ya, sampai di Batam disambut dengan hujan dan badai. Jadi ketika saudaraku sudah mau mendarat di pesawat, itu saudara pramugari sudah katakan bahwa kita ada hujan dan badai di Batam. Ya, pakai semua sabuk pengaman, semua udah pakai, semua sudah merenung bagaimana ini ya. Tapi saya lihat saudara, ketika kami mendarat semuanya baik-baik, semua dalam kendalinya Tuhan, semua ada di dalam anugerah Tuhan, mendarat dengan baik. Dan sampai di rumah setengah 7, Pastor Jimmy langsung telepon saya. Betul saudara, ditanya bagaimana kabarnya. Memang luar biasa Pastor Jimmy, saudara. Dia selalu telepon, ya kadang-kadang bersyukur juga dipanggil berdoa, saya kaget juga sebelum pulang ya. Tapi bersyukur punya gembala senior selalu memperhatikan Bapak Ibu. Jadi ketika ditelepon saya pun kuat. Wah, saya pikir pesawat ibu lihat yang hilang. Janganlah Pak, saya juga. Memang Pastor Jimmy kan suka bercanda sama saya. Iya. Jadi makanya saudaraku, ketika Pastor Jimmy tidak ada pun, saya langsung telepon dia kadang-kadang. Makanya dia bilang, ini Pak Salomo mau nggak telepon saya katanya. Jadi saudara, kita punya gembala senior yang selalu memperhatikan kita. Seperti itulah Tuhan selalu memperhatikan kita. Katakan amin. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penjaga kita adalah Allah Israel yang menjadikan langit dan bumi. Nah saudaraku,
Saudara, saya panggil dulu di sini salah satu contoh ya. Mungkin Pak Epar, karena Pak Epar kan agak tinggi. Mohon ya Pak, kalau saya ada praktek-praktek saya panggil Pak Epar ya. Puji Tuhan lah ya, dia tinggi. Mungkin satu orang yang paling pendek dan pendek dari Pak Epar ya. Boleh si Cio ya, mari si Cio. Karena dikatakan Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Di mana tangannya? Tangan kanannya. Tangan kanan. Berarti Pak Epar di sebelah sana. Karena dikatakan sebelah kanan. Iya. Mari jalan ke sini. Ketika si Cio ini berjalan, Tuhan dikatakan menaungi dia, dan juga dikatakan sebelah kanannya, berarti jalan. Dinaungi. Iya. Jalan, dinaungi terus. Ketika jalan ke sini, iya. Balik lagi. Oh. Berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Seperti itulah Tuhan menaungi kita. Dinaunginya kita dengan berkatnya, dinaunginya kita dengan anugerahnya, dinaunginya kita dengan kemuliaannya. Katakan amin. Dia selalu menaungi kita, dia selalu menjaga kita. Bahkan dikatakan satu biji rambut kita di kepala kita ini pun jatuh, dia tahu. Sampai sedetik sekecil pun dia tahu hidup kita. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia selalu melihat kita. Bahkan dikatakan bakal anak pun dia tahu siapa kita. Bakal anak saudara masih di kandungan ibu kita, dia tahu siapa kita. Tidak ada yang tersembunyi. Semua kita transparan di mata Tuhan. Dia akan menaungi kita dengan berkat-Nya. Dia akan menaungi kita dengan anugerah-Nya. Dia menaungi kita dengan kasih-Nya. Dia menaungi kita dengan kemuliaan-Nya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu yang kedua saudara, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, bagi dia selalu ada penjagaan Tuhan. Nah yang ketiga saudara, mari kita baca ayat 7 dan 8. 1, 2, 3 ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, itu saya ambil kesimpulan. Dikatakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap, ya 7 ayat yang ke-7 dulu ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Saya ambil kesimpulan, itu adalah perlindungan Tuhan. Katakan amin. Amin. Betapa berharganya nyawa kita bagi Tuhan, Bapak Ibu. Dikatakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Takkan dibiarkan engkau mengalami kecelakaan. Takkan dibiarkan engkau mengalami kerugian. Tidak akan dibiarkan hal yang jahat terjadi kepadamu. Dia akan meluputkan engkau dari segala kecelakaan. Itulah perlindungan Tuhan. Sepanjang 2021 engkau ada dalam perlindungan Tuhan. Katakan amin. Tidak akan terjadi hal-hal yang buruk kepadamu. Tidak akan terjadi hal-hal yang jahat kepadamu. Tidak akan terjadi hal-hal yang tidak dikenal oleh Tuhan dalam hidupmu. Karena engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau ada di dalam perlindungan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka satu firman Tuhan, Ulangan 28 ayat 6. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Jadi saudara, ketika kita masuk ke rumah kita, ketika kita keluar rumah kita dilindungi oleh Tuhan. Katakan amin. Ketika kita bepergian, ketika kita berjalan, ketika kita melangkah dalam kehidupan ini, bagi engkau selalu ada perlindungan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca. Dikatakan Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Iya. 1, 2, 3 ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi saudaraku, ketika Tuhan bersama
kepada Musa, engkau harus berdoa demikian kepada bangsa Israel, engkau harus meletakkan namaku atas mereka. Makanya dikatakan saudara, Allah Tuhan memberkati engkau. Jadi Tuhan mau supaya kita ada di dalam berkat Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Tuhan mau supaya kita dilindungi sepanjang hari-hari kita. Bahkan dikatakan, aku menyinari engkau dengan wajahku. Wow. Ketika saya baca dan saya renungkan, bayangkan Bapak Ibu, dia dikatakan menyinarkan wajahnya kepada jemaat GKRI Timur 5. Katakan amin. Engkau disinari dengan kemuliaannya. Bahkan dikatakan, aku menghadapkan wajahku kepadamu. Berarti saudaraku, kita selalu bertemu muka dengan Tuhan. Sekalipun secara alam nyata kita tidak lihat, tetapi namun satu hal yang kita percaya sesuai dengan firman Tuhan ini, bahwa dikatakan aku Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Bayangkan kalau kita lagi tidur, dia lihat kita. Wow. Ketika kita berjalan, dia pandang-pandang kita. Ketika kita lagi bekerja, dia lihat, dia sertai kita, dia lihat apa kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya merenungkan, wah luar biasa Tuhan ini. Saudaraku, bahkan ada satu kesaksian saudara, ketika dikatakan dia COVID ya, saya dapat itu dari grup pastor sinode ya. Jadi di situ itu ada saya bagikan. Jadi saudara, ketika saya lihat betul saudara, ketika dia COVID dikatakan bahwa Tuhan membawa dia ke surga. Jadi ketika di surga saudara, Tuhan katakan kembali ke bumi karena belum ada waktunya. Dia bilang bahwa dia mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Ada di situ dikatakan, dia melihat malaikat-malaikat itu menjaga setiap orang percaya. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya dengan Tuhan, ada malaikat yang menjaga dia. Katakan amin. Ada malaikatmu yang menjaga engkau 24 jam. Ya, dan saya percaya Bapak Ibu, jemaat GKRI Timur 5 ini, bagimu selalu ada perlindungan. Bagimu selalu ada perlindungan. Amin. Hal-hal tersulit dalam hidupmu, Tuhan akan memberikan engkau kekuatan untuk melewatinya. Sampai engkau berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Dan saya percaya sepanjang tahun ini kita harus meraih semua janji-janji Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, percayalah, yakinlah dengan Tuhan. Sekalipun di sekitar kita berbeda dari yang kita harapkan, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di dalam pengawasannya hidup kita ini. Dia selalu ada mengawasi hidup kita. Ada dia bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Itu sebabnya berjalanlah terus bersama Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berkata Tuhan tidak baik kepada saya. Tidak Bapak Ibu. Tuhan itu selalu baik untuk kita. Dia selalu baik terhadap kita. Kita yang kadang-kadang tidak baik sama Tuhan. Kadang-kadang kita lupa berdoa. Kadang-kadang kita lupa baca Alkitab. Tapi namun kasih setianya selalu ada buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, berikan kemuliaan bagi Tuhan, bahwa Allah kita adalah penolong dalam hidup kita. Allah kita adalah Allah penjaga kita. 24 jam dia jaga kita. Dan tidak pernah terbatas kasih Tuhan. Anugerahnya selalu baru. Dia selalu melindungi hidup kita. Nah, mari kita berdoa. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mengaminkan firman Tuhan ini. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku
saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi engkau yang rindu berjalan sepanjang tahun ini bersama Yesus, angkat tanganmu. Bagi engkau akan selalu ada pertolongan Tuhan sepanjang 2021 ini. Bagi engkau akan ada selalu penjagaan Tuhan. Dia akan meluputkan engkau dari segala kecelakaan. Dia akan meluputkan engkau dari setiap mara bahaya. Dia akan menundungi engkau dengan berkat-Nya. Dia akan menundungi engkau dengan kasih-Nya. Dia akan menundungi engkau dengan kemuliaan-Nya. Bagi engkau akan selalu ada perlindungan Tuhan. Kirabata karana matahara nabasi, kirabata karana nabasi. Lihatlah setiap tangan-tangan umat-Mu Tuhan. Engkau menyediakan segala yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau menjaga mereka, Engkau menolong mereka, Engkau melindungi setiap hidup mereka. Engkau adalah Allah penyedia bagi mereka. Sepanjang tahun ini mereka yang mengangkat tangan, tersedia berkat-berkat Tuhan. Tuhan akan memelihara mereka. Tuhan akan mengenyangkan mereka. Takkan Kau biarkan kaki mereka goyah. Sebab penjaga mereka adalah Allah Israel yang menjadikan langit dan bumi. Itulah Yesus Kristus. Haleluya. Praise the Lord, the Holy Spirit. Terpujilah Tuhan dan diberkatilah setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah mereka diberkati berlimpah-limpah. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Yesus Kristus dilimpahkan dan diberikan tiap-tiap umat-Mu. Bencana mereka diisi penuh dengan berlimpah-limpah dengan berkat-berkat yang baru. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita percaya bersama-sama